Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 5 pada tema 1, indahnya kebersamaan dan subtema 1. Kalian masih ingat ya bahwa di Indonesia kaya akan keberagaman bangsa. Entah bisa dilihat dari tipe fisik, bahasa, adat istiadat, dan lain-lain. Kalian tahu tidak bahwa di Indonesia kaya akan keberagaman suku bangsa loh? Lalu apa sih yang dimaksud dengan suku bangsa? Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Nah, suku bangsa di Indonesia banyak macamnya. Ada suku Jawa, suku Betawi, suku Dayak, suku Toraja, suku Asmat, suku Minang, dan lain-lain. Nah, mereka setiap suku itu memiliki ciri khas masing-masing setiap suku. Apakah kamu masih ingat tentang cerita pawai budaya? Lalu suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai tersebut? Sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumahnya terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate padang dan dendeng balado. Nah, itu dia beberapa hal tentang suku Minang. Bisa dilihat dari rumah adatnya, makanan khasnya, tariannya, alat musiknya, dan lain-lain. Kita seharusnya bangga akan keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan kita juga bersyukur dengan adanya perbedaan itu, Indonesia tetap terjaga persatuan dan kesatuannya, tidak terpecah belah. Warga yang baik adalah warga yang mampu memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar mereka, baik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, maupun agama. Keragaman yang terdapat di sekitar kita tidak hanya terbatas kepada suku, namun juga mencakup keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Jadi kita harus saling menghormati ya, tidak boleh saling mengejek antar suku bangsa lain dan keberagaman bangsa yang lain. Coba kita lihat keberagaman bangsa yang lain. Dilihat dari gambar, ini adalah orang Bali. Pria suku Bali umumnya memakai udeng atau namanya ikat kepala.
saat sembahyang. Setiap sembahyang, suku Bali memberi sesajen kepada para dewa. Suku Betawi memiliki pertunjukan khas, yaitu ondel-ondel. Suku Asmat menghias wajah dan tubuh mereka dengan warna merah, hitam, dan putih. Jadi, setiap suku bangsa memiliki ciri khas masing-masing, entah dari bahasa, tarian, adat istiadat, dan lain-lain. Jadi kita harus bangga ya atas keragaman yang ada di Indonesia dan harus menjaga dan melestarikan keragaman yang ada dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu, apakah kamu masih ingat gerakan dasar tari Bungong Jumpa? Ayo kita pelajari gerak dasar berikutnya. Nah, tari Bungong Jumpa itu merupakan tarian yang berasal dari Aceh. Dan gerakan dasar tari Bungong Jumpa itu yaitu gerakan berdiri dan gerakan duduk. Nah, coba kalian di rumah praktekkan gerakan dasar tari Bungong Jumpa dari gerakan berdiri sampai gerakan duduk. Sudah cukup ya pembelajaran hari ini. Kalian bisa belajar melihat dari buku yang lain. Dan tetap semangat mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru. Cukup sekian, terima kasih dan tetap semangat.